Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Sarina Rulita MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Islam dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Atika Din Febrianti, bersama 3 orang teman saya, yaitu Aldira Aditya Nizam, Indah Subakti, dan Sahila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Motivasi dan Cara Belajar. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi. Secara etimologis, motivasi berasal dari kata motif yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Menurut istilah, motivasi adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengalahkan perilaku seseorang. Jadi, motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong atau menggerakkan baik dari dalam maupun luar diri individu dalam melakukan aktivitas belajar untuk menguasai materi pelajaran yang diikutinya yang berkaitan dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu tentang teori-teori motivasi. Teori yang pertama yaitu teori kebutuhan. Di sini menerangkan bahwa motivasi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang tersusun secara hierarki, tersusun dari bawah ke atas, di mana pemenuhan kebutuhan tahap yang paling rendah menjadi prasyarat bagi tercapainya kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan cinta dan kasih, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori yang kedua yaitu teori hedonisme. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. Implikasi dari teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua orang akan cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan atau mengandung resiko berat dan lebih suka melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan baginya. Teori yang ketiga yaitu teori harapan. Motivasi merupakan produk kombinasi antara besarnya keinginan seseorang untuk mendapatkan hadiah tertentu dengan kemungkinan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh hadiah itu. Misalnya, jika individu menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Selanjutnya yaitu macam-macam motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik, di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri. Biasanya berisi hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, serta adanya harapan dan cita-cita masa depan. Contohnya itu kayak kita pengen masuk ke UNJ untuk menjalani perkuliahan dan menggapai cita-cita kita di masa depan nanti. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motivasi yang muncul dari luar karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Contohnya kita tuh termotivasi untuk ikut lomba seperti MTQ, MHQ untuk mendapatkan hadiah berupa uang atau sertifikat dan yang lainnya. Selanjutnya itu prinsip-prinsip motivasi. Yang pertama, motivasi diakui sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar individu. Yang kedua, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang ketiga, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang keempat, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Dan yang terakhir yang kelima, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Motivasi belajar dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, para penganutnya sangat dianjurkan untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, ilmu pengetahuan akan mudah didapat oleh penganutnya. Dalam menuntut ilmu, Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW sangat menganjurkan hambanya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, karena dengan berilmu pengetahuan Islam akan menjadi kuat dan bermartabat baik di dunia maupun di akhirat.
Cara belajar yang efektif dan efisien. 1. Buat suasana belajar yang nyaman. Kedua, merangkum pokok pembelajaran. Ketiga, belajar bersama dengan teman-teman. Keempat, metode yang nyaman. Kelima, belajar dengan praktik. Keenam, belajar rutin dengan waktu yang tidak berlebihan. Ketujuh, mengerti dan paham akan materi, bukan menghafal. Dari materi ini, dapat kami simpulkan bahwa hubungan antara motivasi dengan cara belajar ialah semakin tinggi motivasi seseorang, maka akan semakin baik juga prestasi seseorang tersebut. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.